Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi bersama dengan saya di channel Ceritanya Hamsa. Pada video kali ini kita akan bahas lagi terkait dengan tugas wali kelas untuk di pelaksana kurikulum K13 pada aplikasi Erapor versi 2022.1. Nah, salah satu yang menjadi tugas oleh wali kelas itu adalah menginput nilai capaian sikap. Nah, untuk kurikulum 2013 sesuai dengan PPA terbaru, kurikulum nilai capaian sikap itu mengacu pada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu memiliki 6 dimensi, kemudian ada elemennya, ada subelemen, dan ada capaian akhir fasenya. Nah, bagaimana cara melakukan penginputan nilai sikap tersebut pada aplikasi Erapor oleh wali kelas? Caranya adalah wali kelas pertama kali silahkan login terlebih dahulu di aplikasi Erapornya dengan user atau akun yang di generate oleh admin. Setelah login dalam posisi seperti ini, wali kelas silahkan menuju pada menu wali kelas di bawah, yaitu input data dan nilai wali. Nah, di sini input data dan nilai wali ada 4 yang menjadi tugas wali kelas, yaitu input capaian sikap, input nilai ekstrakurikuler, input kehadiran siswa, dan catatan wali kelas. Nah, yang pertama kita akan coba dulu untuk bagian input capaian sikap. Setelah diklik input capaian sikap, silahkan pilih kelas yang menjadi perwalian Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini akan muncul siswa-siswa dengan 6 dimensi yang akan dinilai. Nah, bagaimana cara melakukan isian di sini Bapak Ibu sekalian di bagian capaian sikap di sini? Yaitu teman-teman bisa mengacu pada menu data capaian akhir fase. Nah, untuk hal ini saya coba kasih tips. Kita buka 2 tab, ya, 2 tabulasi. Kita copy dulu ini, kemudian kita buat tab baru. Kita buka lagi Erapor di tab kedua untuk membuka data capaian akhir fase ini, agar nanti teman-teman guru wali kelas bisa gampang untuk mengcopy capaian akhir fase yang diharapkan pada setiap siswa tersebut. Oke, di sini sudah ada 2 untuk tab Erapor yang terbuka. Tab di sini, tab yang pertama ini adalah bagian input capaian sikap, kemudian tab kedua di sini kita coba buka data capaian akhir fase. Nah, sekarang kita cari yang fase D. Fase D. Bukan dulu di sini sampai 100 halaman, 100 nomor. Oke, kita masuk ke D ya, teman-teman sekalian. D, kemudian berarti di fase D. Lihat, ya. Nah, ini yang D ya, Bapak Ibu. Oke, kita mulai dari atas. Ya, jadi ada 6 dimensi, yaitu dimensi beriman, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Oke, bagaimana cara mengetahui capaian sikap di sini? Dasarnya ini adalah sebetulnya dari anekdot atau catatan-catatan jurnal yang dilakukan oleh guru mata pelajaran atau kita. Mungkin bisa di store ke wali kelas untuk diinput capaian sikapnya. Nah, langkah pertama untuk si Aldita Wirdia ini misalnya, Bapak Ibu sekalian melakukan pengamatan pada dimensi yang mana dari 6 dimensi. Taruhlah misalnya yang diamati itu adalah dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, apa capaian sikapnya? Kita untuk capaian data capaian akhir fasenya ini ya. Kemudian kita lihat di sini. Jadi yang kolom pertama ini adalah dimensi, kolom kedua ini adalah elemen, kolom ketiga adalah subelemen, dan kolom keempat adalah capaian akhir fase. Oke, sekarang kita ke fase D ini. Nah, untuk beriman dan bertakwa ini ada beberapa elemen. Pertama, elemen akhlak beragama. Yang kedua, elemen akhlak pribadi. Yang ketiga, elemen akhlak kepada manusia. Dan yang berikutnya adalah elemen akhlak kepada alam. Dan yang terakhir adalah elemen akhlak bernegara.
Di setiap elemen ini itu ada sub elemennya. Contoh, elemen akhlak beragama itu ada 3 sub elemennya, yaitu mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa, pemahaman agama dan kepercayaan, pelaksanaan ritual ibadah, dan tiga-tiga ini menjadi sub elemen dari elemen akhlak beragama. Nah, dari sub elemen ini, Bapak Ibu sekalian, yang mana sempat Bapak Ibu amati dalam kehidupan sehari-hari si anak tersebut. Taruhlah misalnya yang kita amati adalah pelaksanaan ritual ibadahnya. Olehnya itu, yang menjadi capaian sikapnya itu adalah yang ini, melaksanakan ibadah secara rutin dan mandiri sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan, serta berpartisipasi pada perayaan hari-hari besar lainnya. Nah, sekarang kita copy di sini, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita copy. Nah, jadi capaian ini, Bapak Ibu sekalian, silahkan di copy seperti ini. Kemudian dipaste. Nah, inilah capaian sikapnya nanti yang akan tercetak di rapornya. Nah, di bagian kalimat ini, melaksanakan ibadah secara rutin, bisa ditambahkan kalimat seperti dengan baik, misalnya di sini ya. Melaksanakan ibadah secara rutin dan mandiri sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan, serta berpartisipasi pada perayaan hari-hari besarnya dengan baik. Nah, selanjutnya untuk Aldita ini, dimensi apa lagi yang Bapak Ibu ingin kita nilai? Misalnya dimensi berkebinekaan global. Dimensi-dimensi ini, Bapak Ibu sekalian, dalam 1 tahun itu harus ternilai semuanya. Jadi ada 6 dimensi yang akan dinilai selama kurang lebih 1 tahun. Oke, jadi selanjutnya silakan diatur Bapak Ibu sekalian. Nah, misalnya berkebinekaan global yang akan kita nilai. Kita lihat lagi di bagian capaian akhir fasenya. Berkebinekaan global, apa saja elemennya? Jadi elemennya ini banyak ya Bapak Ibu. Yang pertama, mengenal dan menghargai budaya. Kemudian mengenal dan menghargai budaya ini itu ada 3 subelemennya, yaitu mendalami budaya, mengeksplorasi, dan menumbuhkan rasa menghormati. Kemudian berkebinekaan global berikutnya untuk elemen berikutnya yaitu komunikasi dan interaksi antar budaya. Kemudian ada refleksi dan seterusnya. Untuk komunikasi dan interaksi ini hanya ada 1 elemen ya. Untuk elemennya cuma 1, yaitu mempertimbangkan dan menumbuhkan perspektif. Sedangkan untuk elemen refleksi dan tanggung jawab, kemudian di sini ada 3 subelemennya, yaitu refleksi terhadap pengalaman kebinekaan, menghilangkan stereotip dan prasangka, menyelaraskan perbedaan budaya. Kita lihat semua berkebinekaan global yang lain. Ini ada berkeadilan sosial. Berkeadilan sosial di sini ada 3 sub elemennya. Yang mana kira-kira di sini yang Bapak Ibu sempat amati? Nah, misalnya yang ini ya, kita ambil berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan bersama. Berarti capaiannya yang ini, Bapak Ibu sekalian, silahkan di copy. Kemudian di paste. Nah, ini bisa ditambahkan lagi kalimat di belakangnya dengan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk Aldita misalnya berkebinekaan globalnya, dimensi berkebinekaan global tadi pada elemen berkeadilan sosial dan subelemen berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusannya itu anggap baik. Hanya saja ada di sini dari dimensi ini yang perlu ditingkatkan. Nah, contoh misalnya yang ini ya. Refleksi dan tanggung jawabnya ini setelah diamati si anak tersebut masih perlu dikuatkan untuk berkebinekaan globalnya. Taruhlah misalnya menghilangkan stereotip dan prasangka, ini yang perlu dikuatkan. Kita ambil ini, kita copy seperti ini, kemudian kita sambung di belakangnya. Namun perlu
penguatan ini, penguatan, mengkonfirmasi, mengklarifikasi, dan menunjukkan sikap menolak stereotip serta prasangka tentang gambaran identitas kelompok dan suku. Artinya bahwa si anak tersebut untuk dimensi berkebinekaan globalnya itu ada dua yang sempat teramati. Ada yang baik dan ada yang perlu penguatan terus untuk kebinekaan globalnya, dan bisa saja pada dimensi yang lain juga ada hal seperti itu untuk satu siswa. Setelah itu Bapak Ibu sekalian silakan diisi untuk semuanya dan kemudian klik simpan. Klik simpan tidak harus terisi semua dulu, nanti Bapak Ibu bisa mengisinya seperti ini. Tadi bisa disimpan. Nah, itulah tadi Bapak Ibu sekalian cara melakukan penginputan sikap peserta didik berdasarkan dimensi profil pelajar Pancasila. Demikian video kita untuk kali ini. Sampai jumpa pada video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.